Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Maulana, NIM 6103419036 dari Rombel PJSDB dengan mata kuliah Literasi Digital. Kali ini saya akan membahas tentang urgensi literasi digital di Indonesia. Ada banyak faktor yang dapat menjadi alasan mengapa literasi digital perlu dianggap penting oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa dalam menyongsong masa depan dan depan ruang digitalnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya tingginya penetrasi teknologi informasi dan telekomunikasi atau TIK, komersialisasi data, derasnya arus informasi yang beredar, perkembangan teknologi, dan peluang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau APIJI, pada tahun 2018 menunjukkan kepemilikan telepon genggam di Indonesia sebanyak 355 juta dan jumlah pengguna internet sebanyak 171 juta jiwa. Jika melihat ke belakang, pada tahun 2010, angka penetrasi internet Indonesia hanya 50 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan tingginya peningkatan penetrasi TIK hingga 3 kali lipat hanya dalam waktu tidak sampai 1 dekade. Faktor selanjutnya, komersialisasi data. Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan pernyataan, "Data is a new oil." Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan bila kita cermati deretan 10 orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Pasti diantaranya ada deretan nama-nama CEO digital media. Derasnya arus informasi menjadi faktor selanjutnya. Dengan terjadinya informasi digital tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak juga disinformasi yang beredar. Disinformasi dapat ditemui pada segala sektor, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, bahkan kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19 ini juga dapat dirasakan derasnya arus disinformasi yang beredar. Hingga tanggal 18 April 2020, Kementerian Kominfo telah menemukan sebanyak 554 isu hoaks yang tersebar pada berbagai platform digital. Perempuan yang juga aktif sebagai peneliti di Center for Digital Society atau CFDS ini juga menjelaskan literasi digital penting karena perkembangan teknologi semakin cepat. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya juga menuntut kecakapan penggunanya. Faktor terakhir, peluang pemberdayaan masyarakat seperti aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi mengacu pada peningkatan aset dan penghasilan. Sedangkan aspek sosial mengacu pada peningkatan pengetahuan dan kapabilitas pengguna internet. Pada tahun 2018, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Sementara jaringan pegiat literasi digital atau JAPLID pada tahun yang sama menyebutkan literasi digital terdiri dari 3 elemen, yaitu pengetahuan, kompetensi, dan lokus personal. Pengetahuan dan kompetensi artinya individu diharapkan memahami dan mengimplementasikan konsep literasi digital, sedangkan lokus personal artinya kebutuhan literasi digital individu satu dan lainnya bisa saja berbeda. JAPLID juga mengelompokkan literasi digital menjadi 10 kompetensi, yaitu mengakses, kedua menyeleksi, yang ketiga memahami, yang keempat menganalisis, yang kelima membuktikan, yang keenam mengevaluasi, yang ketujuh mendistribusi, yang kedelapan memproduksi, yang kesembilan berpartisipasi, dan kesepuluh kolaborasi. Dari berbagai definisi yang ada, menekankan pada satu tahapan awal, yakni akses terhadap teknologi sebagai salah satu hal yang paling krusial. Kenapa krusial? Karena tanpa adanya akses, tentu tidak mungkin bagi individu dapat masuk atau beralih menuju tahapan kemampuan literasi digital lainnya.
Namun salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia ialah masih adanya kesenjangan atas akses informasi melalui teknologi digital, terutama bagi masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan, tinggal di pedesaan, berusia lanjut, dan penyandang disabilitas. Masalah yang ada yaitu belum meratanya tingkat adopsi TIK di Indonesia. Belum berimbang antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan pedesaan. Pada survei APIJI pada tahun 2017 menggambarkan angka penetrasi internet di perkotaan dan pedesaan ialah 72,41% melawan 48,25%. Sedangkan mayoritas pengguna berada pada rentang usia 15 sampai 19 tahun dan hanya 16,2% yang berusia di atas level sosial ekonomi yang berbeda terkait dengan peluang mereka dalam mengakses TIK dan penggunaannya untuk berbagai kegiatan. Definisi lain dari kesenjangan digital adalah semakin besar antara anggota masyarakat yang kurang mampu, terutama mereka yang hidup di garis kemiskinan, pedesaan, berusia lanjut, dan penyandang disabilitas dalam memiliki akses terhadap TIK. Dari Vandix 2006. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital ialah usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan. Premisnya semakin tua seseorang, semakin rendah tingkat pendidikan dan penghasilan, maka semakin kecil peluangnya dari optimasi pemanfaatan teknologi termasuk literasi digital. Pada tahun 2019, CFDS bersama salah satu peer-to-peer lending terbesar di Indonesia, Amarta, melakukan riset terkait bagaimana tingkat adopsi TIK masyarakat yang tinggal di pedesaan. Penelitian ini menggunakan mixed method, mengkombinasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan pada 8 daerah atau desa kabupaten antara lain Mojokerto, Klaten, Bogor, dan Banyumas. Survei dan wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap 88 informan serta dilakukan kelompok diskusi atau diskusi terpumpun atau KDT terhadap 40 narasumber. Profil responden yang didapat yaitu yang pertama, 1. Responden tersebar dalam beragam kelompok usia. Mayoritas usia produktif 35 sampai 49 tahun. Yang kedua, kesempatan mengenyam pendidikan di daerah pedesaan masih tergolong rendah, didominasi lulusan SD dan hanya ada 1 orang lulusan sarjana. Yang ketiga, pendapatan kotor responden mayoritas pada kisaran lebih dari 3 juta. Yang keempat, mayoritas responden bekerja di sektor informasi atau didominasi oleh pedagang. Kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan besar yang dapat ditarik yaitu ketika merancang suatu program literasi digital, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu apa hambatan dari target sasaran. Setelah mengetahui hal tersebut, baru dapat disusun program yang sesuai. Memberikan setidaknya 3 saran kepada para stakeholder literasi digital di Indonesia. Namun diperlukan gerakan inisiasi literasi digital nasional yang mampu menjangkau seluruh kalangan, terutama mereka yang masih memiliki hambatan mengakses internet atau TIK, karena akses menjadi kunci untuk tahapan lainnya. Sebagai contoh, Kementerian Kominfo telah berkolaborasi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, penyedia layanan internet, industri terkait, komunitas penggiat literasi digital, serta akademisi. Kolaborasi semacam ini harus diperbanyak karena jika bergantung pada satu aktor saja akan sulit dan lambat untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Kedua, perlu dibuat roadmap literasi digital untuk memetakan tingkatan literasi digital pada berbagai kelompok masyarakat. Hal tersebut karena dibutuhkan pendekatan berbeda untuk segmen
masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, perlu dibuat kebijakan untuk mendorong literasi digital yang masif, aturan terkait misinformasi pada platform media sosial, perlindungan data, memasukkan kurikulum literasi digital di sekolah dasar. Sekian dari saya tentang urgensi literasi digital di Indonesia. Mohon maaf sekiranya ada salah kata atau tutur bahasa yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.